Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot. Apa kabar semuanya? Ini adalah program atau acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya hari Sabtu. Readingan ini bebas lepas santai sekali karena aku sambil minum kopi, sambil baca tarot. Jadi ini bukan mengenai zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak, sesuai atau tidak gitu ya, bisa seperti itu. Dan kalau misalnya memang tidak sesuai, berarti ini bukanlah readingan untuk kamu. Kamu tidak sesuai juga dengan aku, berarti mungkin kamu tidak cocok di dalam channel ini, termasuk dengan penempatan iklan dan lain sebagainya di dalam video ini ya. Kalau memang tidak cocok, tidak sesuai dengan kriteria kamu, tidak membuat kamu nyaman, sok atau silakan move on ya. Cari yang memang sesuai, yang cocok, nyaman buat kamunya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dan nongkrong sama aku di pembacaan secangkir kopi tarot. Terima kasih untuk dukungannya, perhatiannya, dan semua yang kalian berikan. Terima kasih buat waktunya dan juga salam kenal untuk kalian semua yang baru hadir ke sini. Oke, mari kita masuk ke dalam langsung Nine of Swords dalam keadaan terbalik. Kamu mulai bisa melihat situasi kamu mulai lebih jelas. Kamu mulai nyabut-nyabutin si sword atau pedang-pedang itu dari kepala kamu. Kamu gak mau biarkan masalah kamu, baik ini adalah masalah, ini general ya, bisa mengenai hubungan, percintaan, banyaknya ke situ ya. Ataupun ini bisa menyangkut hal lain. Kali ini kalau secangkir kopi tarot memang lebih general. Tapi ada hal yang tadinya mungkin udah bikin kamu stres, udah bikin kamu tertekan, udah bikin kamu mungkin bahkan buat beberapa dari kamu depresi gitu ya, dikarenakan hal-hal ini. Terus kamu tuh kayak, gue udah nggak mau, gue udah nggak mau mikirin, gue udah nggak mau fokusin diri gue untuk mikirin itu, gue udah nggak mau konsentrasiin, gue nggak mau pikirin, gue mau coba cari hal yang bisa membuat gue beralih gitu loh. Pikiran gue, mengalihkan pikiran gue ke hal-hal yang bikin gue happy, yang bikin gue seneng aja. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mulai mempelajari situasi dan kondisi kamu. Sebelum-sebelumnya ada banyak partikel-partikel yang membuat kamu tidak bisa. Ada banyak beban-beban dalam pikiran kamu, hal yang berkecamuk di dalam pikiran kamu yang membuat kamu tidak bisa melihat situasi dan kondisi kamu secara jelas, secara jernih gitu loh. Gambarannya apa? Bisa jadi kadang-kadang di saat orang itu terfokus sangat amat gitu ya, ibaratnya kayak kamu ngedeketin mata kamu gini kan, kamu jadi nggak bisa ngelihat. Kamu jadi nggak bisa, hangman. Kamu jadi nggak bisa ngelihat ini gambar apa sih. Nah mungkin kamu berusaha untuk step back gitu ya, berusaha untuk melihat mundur sejenak dan bisa melihat gambaran apa sih ini gitu loh. Dan kamu mulai mengikis beban-beban pikiran yang lain yang kamu sadari bahwa itu hanya membuat kamu mungkin ini menggantung di dalam satu situasi dan kondisi. Ya. Oke, kita lihat lagi. Two of Pentacles dan Seven of Wands. Ada sesuatu yang kamu sedang pertimbangkan. Cuman kalau aku lihat di sini, dengan adanya si Seven of Wands dan Two of Pentacles, kamu lagi mempertimbangkan apakah gue akan biarkan atau tidak. Biarkan atau tidak. Terima apa enggak. Cuman kalau yang aku lihat di sini,
Kamu tidak mau mengikuti lagi apa maunya orang terhadap kamu. Kamu tidak mau lagi mengikuti apa yang menjadi idealisme orang terhadap kamu dan berusaha ditetapkan terhadap kamu, ataupun kamu tidak mau lagi memberikan celah kepada orang untuk menggunakan kamu, memanfaatkan kamu. Udah saatnya gue berdiri untuk diri gue dan memprotek diri gue. Karena kalau yang aku lihat di sini, aku dari tadi itu mataku tuh ke arah sini. Ini tuh kelihatan nggak sih? Ini tuh gambarnya tuh ada gogok, ada anjing yang bawa kayak satu amplop gitu loh. Dan di sini tuh ada kapal-kapal yang kayak menuju ke sini. Cuman masih ada di kejauhan. Dan di sini kamu lagi berusaha mungkin mendapatkan keseimbangan supaya kamu bisa melihat situasi kamu dengan lebih jelas dan menentukan sikap dan tindakan kamu pun dengan lebih jelas. Jadi kalau aku rasain ini ada satu berita. Bisa kamu dapat berita dari seseorang, ataupun kamu mendapatkan info-info gitu ya, ataupun ada satu hal yang membuat kamu mengetahui sesuatu. Tapi ada kabar, kalau yang aku lihat ada sesuatu yang datang dan kamu lagi menjuggling, apa ya jawaban gue, apa ya tindakan gue, apa ya sikap gue harus gimana gitu. Cuman kamu ini masih aware gitu loh, masih waspada. Ini bisa juga nggak bener, ini bisa jadi cuman fake gitu ya, palsu gitu ya, ataupun ini cuman jadi ada apa di balik itu gitu loh. Ada apa di balik si situasi ini? Buat beberapa dari kamu membutuhkan untuk bisa berpikir dengan jernih untuk menentukan sikap dan tindakan serta keputusan yang harus kamu ambil berdasarkan si hal yang mau datang ini ke dalam kehidupan kamu. Dimana kamu punya satu rasa yang pokoknya kalau ini tidak sesuai dengan diriku, kalau ini tidak sesuai dengan keinginan aku, dengan kriteria aku, kalau misalnya ini tidak menguntungkan buat gue, tidak baik buat gue nggak mau. Dan kali ini kamu tuh kayak, gue harus speak up, gue harus berdiri, yang mungkin selama ini kamu selalu mungkin berusaha ya. Misalnya gini, ada orang misalnya, untuk kamu bisa bersama dengan orang itu mungkin kamu berusaha menjadi apa yang orang itu sukai. Kamu berusaha menunjukkan, membentuk diri kamu supaya bisa sesuai dengan apa yang merupakan dambaan dan idaman orang ini. Ini bisa di dalam masalah macam-macam. Bisa di masalah pekerjaan bisa gitu ya. Bisa di dalam masalah keluarga, di dalam masalah pertemanan, di masalah percintaan juga bisa terjadi. Dimana kadang-kadang kita berusaha menyocokkan diri kita berusaha masuk ke boxnya orang lain dan membentuk diri kita sesuai dengan box itu. Padahal sebenarnya mungkin kita nggak seperti itu. Dan kadang-kadang mungkin hal yang mereka inginkan itu bertentangan sama diri kita sendiri. Sehingga itu akan awalnya mungkin bisa ya. Awalnya mungkin tidak seberat itu. Tapi di saat kamu diharuskan melakukan hal yang bertentangan dengan diri kamu, ataupun hal yang tidak sesuai dengan diri kamu, bahkan hal-hal yang merugikan diri kamu secara pikiran, perasaan, maupun secara fisik gitu ya, kan pasti akan lelah, pasti akan capek. Paling enak itu ada di dalam relationship dengan siapapun itu, di mana kamu bisa menjadi diri kamu dan bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Karena apa? Karena itu nggak akan membuat kamu harus menjadi orang lain, harus bertingkah seperti orang lain. Sangat menyenangkan yang namanya bisa menjadi diri sendiri.
Banyak sekali orang-orang yang kejeblos di dalam satu situasi dan kondisi ataupun satu hubungan di mana dia harus selalu ngikutin si pasangannya dan apa yang si pasangannya mau gitu ya, ataupun orang yang mau gitu loh, apa yang dia mau dari apa yang orang ini mau dari dia. Padahal di dalam dirinya banyak keinginan, banyak harapan, dan dia merasa terpenjara di dalam hal dan situasi itu. Nah, kalau yang aku lihat di sini, sudah waktunya memang kamu berdiri untuk diri kamu. Sudah waktunya kamu memprotek diri kamu dari orang-orang yang hanya mengambil keuntungan dan manfaat dari kelemahan kamu. Buat mereka ini adalah kelemahan. Tetapi mungkin ini bisa dijadikan apa? Dijadikan kekuatan kalau mau. Orang yang fleksibel, tapi tetap bisa melihat kalau gue begini orang ini apa reaksinya. Sehingga kamu juga bisa tahu kelemahan orang ini apa. Orang yang fleksibel juga bisa yang namanya ya orang namanya fleksibel ya, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sana. Dan itu kalau dijadikan sesuatu yang positif bisa aja. Jadinya apa? Jadi memperluas wawasan. Jadinya apa? Jadi bisa mempersuit sesuatu yang dia inginkan. Misalnya ini adalah seseorang yang mungkin di dalam masalah kalau pekerjaan, masalah marketing, masalah mempromot apa yang dia inginkan dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Ini kalau masalah mengenai usaha, bisnis, pekerjaan. Beberapa dari kamu mungkin punya satu idealis yang terlalu totok gitu ya, terlalu kental idealisnya. Sehingga kadang-kadang ada kesempatan dan peluang yang terlewat dikarenakan idealisme kamu. Karena kamu selalu mempertimbangkan itu sehingga akhirnya sebenarnya ini bisa menjadi celah buat kamu, tapi kamu nggak ambil karena kamu mempertahankan idealis. Apakah idealis itu salah? Nggak juga. Nggak juga. Kadang-kadang kita butuh itu untuk menjadi satu keunikan dan itu membuat kita bebas berekspresi karena idealis itu adalah satu freedom gitu ya, dimana kita bebas mengekspresikan, melakukan, meng-create sesuatu yang memang sesuai sama diri kita sendiri. Tetapi kalau kamu punya kebutuhan, itu yang perlu kadang-kadang kamu bisa adjust, bisa. Iya kan ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kompromi, tapi ada hal-hal yang kita harus bisa kompromi. Kita harus bisa fleksibel yang tadi aku bilang. Dulu aku orangnya idealis sekali. Dulu, berapa 10 tahun, berapa belas tahun yang lalu. Aku itu sama suamiku orang yang idealis sekali. Dan itu udah dari kami dulu gitu ya, dalam pekerjaan dan dalam hal yang kami lakukan itu, kita itu orang yang idealis sekali. Sampai di satu saat di mana kita sudah menikah, di mana kita sudah punya anak, nggak bisa lagi. Maksudnya mau tetap idealis, apa mau kelaparan? Mau tetap idealis, apa kepentok? Gitu loh. Jadi akhirnya apa? Bukan berarti mengkhianati idealis kita, cari jalan untuk ngimbangin ini. Akhirnya apa? Kita harus ngelakuin hal-hal untuk memprovide si idealis itu. Jadi, yang kami lakukan adalah gue ngelakuin cara yang memang untuk bekerja buat orang lain, yang untuk bisa ngelakuin dan mendapatkan penghasilan, sumber penghasilan gitu ya, yang memang dibutuhkan orang lain, yang memang mungkin tidak sesuai dengan idealis ini, tetapi dengan hasil ini kita kasih makan si idealis ini, kita mensupport si idealis ini. Tetapi banyak orang kepentok dan engap-engapan di dalam idealismenya dikarenakan dia terlalu kaku, dia terlalu keras, dia terlalu kolot di situ.
Sehingga itu membuat dia tidak bisa melihat hal-hal yang mestinya bisa dia lihat. Ini bisa diterapkan di dalam masalah-masalah bidang apapun. Kadang-kadang bukan berarti kita harus mengalah terus sama orang lain, sama apapun. Bos kah, teman kerja kah, keluarga kah, pasangan kah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang bukan selalu yang namanya kita harus mengalah. Tetapi kadang kita harus juga mengizinkan diri kita untuk nurunin si ego kita itu supaya jarak pandang kita itu lebih lebar. Kayak yang tadi aku bilang. Kalau kamu melihat itu dengan dekat dan sangat dekat, kamu jadi tidak bisa melihat gambaran yang besar, peluang yang besar, jalan-jalan keluar yang mungkin ada di saat kamu mundur. Dan kamu bisa ngelihat, oh di sini ada lubang nih, oh di sini ada pintu nih, oh di sini ada jendela nih, gue mau lewat mana? Aku bisa ngomong begini karena dulu aku orang yang seperti itu. Sama suamiku juga. Kita orang yang benar-benar idealis sekolot banget sampai benar-benar kepentok sama hidup, sama kebutuhan hidup, sama tuntutan hidup gitu kan. Dan gak ada kadang-kadang hal-hal yang menurut kita benar, menurut kita itu yang ya itu yang benar. Dan kita harus ngelakuin itu. Tetapi pas kita ngelakuin, coba dilihat dulu. Apakah ini membawa satu perkembangan, satu kemajuan? Apakah ini ada satu manfaat positifnya? Bagaimana kalau dibandingkan dengan manfaat yang sebelahnya lagi gitu ya, maksudnya positif negatifnya, besaran yang mana, beratan yang mana? Apalagi kalau kamu misalnya punya satu impian. Karena dulu kita dengan memegang idealis sekuat dan sekokoh itu, akhirnya apa? Nggak bernapas. Karena apa? Kita memaksakan apa yang kita yakini benar itu kepada orang lain, padahal orang lain ini juga punya pikiran dan idealisnya sendiri. Sehingga apa? Begini, kalau kitanya mulai bisa ngebuka, tos deh. Ya enggak? Tapi itu kira-kira contoh. Ini bisa di dalam hubungan juga loh. Dan aku juga, ya ada orang-orang dekat aku gitu ya. Aku mempunyai idealis. Gua itu orangnya nggak suka bohong. Gua nggak suka bohong. Gue jadi apa adanya. Walaupun itu menyakitkan. Itu dari kecil. Dari zaman sekolah itu gue udah begitu. Padahal mungkin ada hal-hal yang nggak bisa diterima orang tua gue atau saudara gue, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi gue merasa bahwa lebih baik gue jujur, lebih baik gue melakukan hal-hal itu di depan mereka dan mereka melihat inilah apa adanya gue nggak perlu bohong dan gue nggak perlu ngumpet-ngumpet di belakang. Kayak dulu gue itu ngerokok, gitu ya. Dan gue daripada gue ngelakuin hal itu di belakang, gue mendingan di depan, gitu loh. Jadi tahu gue ini seperti apa. Cuman mungkin hal-hal itu tidak bisa diterima, tidak bisa dipahami. Padahal kan semestinya kalau misalnya gue bisa lebih bijak, kan lo nggak perlu ngerokok di rumah, gitu. Kalaupun lo misalnya ngomong sama orang tua lo, gue ngerokok, gitu ya, udah. Tapi kan nggak perlu juga mungkin lo tunjukin itu depan muka mereka, gitu loh. Yang kemana-mana jalan-jalan udah tahu ini rumah free no smoking area, gitu. Tapi di saat itu gue punya satu kepercayaan bahwa enggak, gue bener, gue punya kebebasan dan gue pengen jadi orang apa adanya. Nah, itu yang kadang-kadang jadi kendala-kendala di saat kita juga berhubungan dengan orang lain. Memang ada hal-hal yang kita anggap itu benar dan kita yakini itu benar dan itu adalah merupakan kepercayaan dan itu adalah merupakan
udah menjadi darah daging gitu ya, udah menjadi bagian dari diri kita, hidup kita. Tapi kita juga perlu melihat dan perlu mengetahui dan perlu punya satu pemikiran bahwa tidak semua orang punya kepercayaan yang sama. Tidak semua orang punya keyakinan yang sama. Tidak semua orang punya cara yang sama dan segala sesuatu yang sama dengan kita. Yang namanya orang berpasangan ataupun misalnya orang yang namanya kembar aja, itu bisa berbeda bertolak belakang kok, walaupun kembarnya identik gitu ya. Gue punya saudara itu kembar persis banget tuh, nggak bakal, ya susah untuk ngebedain ya dia. Tapi apa? Bertolak belakang wataknya. Nah, itu masalah idealis. Gitu loh. Ada sesuatu yang perlu kalian pahami, pelajari. Di mana sebenarnya kadang-kadang di saat kita menurunkan ego kita dan berusaha dan mengizinkan diri kita untuk membuka horizon, pandangan, pikiran, kita bisa juga mulai berempati. Kita bisa juga mulai mengetahui cara dan pandangan orang lain, pikiran orang lain, sehingga kita bisa coba cari di tengah. Karena apa? Di saat orang saling memaksakan, yang ada akan ribet. Termasuk ini masalah keinginan-keinginan diri, di dalam diri. Gua pengen, nah ini masuk lagi ke masalah idealisme. Gua pengen, gua punya pemasukan, gua pengen punya penghasilan, gua pengen jalan rezeki gue lancar dan lain sebagainya. Tapi apa yang kamu lakukan mungkin nggak membuka ini. Saat apa yang kamu lakukan dan kamu perbuat itu tidak membukakan pintu, kamu gedor, kamu berusaha dobrak tapi pintunya tidak terbuka-buka. Apakah kamu akan menunggu selamanya di situ? Ataukah kamu coba cari pintu lain yang memang terbuka, yang bisa membawa kamu ke tujuan kamu juga? Kadang-kadang ada hal yang perlu kamu lakukan yang mungkin kamu tidak begitu cocok atau tidak begitu suka, tetapi bisa membawa kamu ke tujuan kamu, bisa menjadi batu lompatan, bisa membuka jalan yang mungkin agak muter, mungkin agak kesana-sana dulu, tapi akhirnya ke situ, gitu loh. Bukan berarti kamu, oh, aku tinggalkan saja mimpiku, aku tinggalkan saja idealisme aku, ya sudahlah, aku lupakan saja segala sesuatu cita-citaku. Enggak, bukan begitu juga caranya. Bagaimana kamu willing to do things yang bisa membawa kamu ke tujuan kamu itu. Kamu punya rencana, kamu punya goal, ya kan? Tapi di saat dalam perjalanan, apa yang kamu lakukan tidak berfungsi dan berjalan dengan baik, apakah kamu ubah goalnya ataukah kamu ubah caranya? Yang sering terjadi adalah orang stop dan udah ganti arah. Yang akhirnya nggak nyampe-nyampe. Tetapi apa, di saat kamu memang punya satu impian dan satu goal, hal yang kamu lakukan tidak berfungsi, yang kamu rubah adalah caranya, bukan yang kamu rubah adalah step-stepnya ataupun apa yang kamu lakukan, bukan merubah goalnya, gitu loh. Itu goalnya tetap di situ karena kamu udah rencana kamu mau ke goal ini. Tapi kalau ini nggak membawa kamu ke situ, oke, gue cari cara lain. Tetapi apa tujuannya? Itu tetap ke situ. Termasuk di dalam misalnya masalah hubungan. Dalam hubungan mungkin ada orang-orang yang fail gitu ya, merasa gagal dalam hubungannya. Mungkin pun bukan cuma sekali. Mungkin pun bukan cuma 2 kali. Kenapa gue selalu begini? Gue tuh pengen punya
pasangan yang A, B, C, ya sesuai kan, setiap orang punya kriterianya masing-masing. Intinya adalah orang pengen bahagia, pengen punya kesejahteraan, pengen punya, ya pengen punya itulah yang membuat dia aman, sejahtera, happy, dan lain sebagainya. Apakah di saat satu hubungan gagal, terus kamu udahlah, gue gak bakal mendapatkan si kebahagiaan ini, gue gak bakal ini, semua orang sama, semua hubungan berujungnya begini. Banyak orang yang punya kecenderungan begitu, di mana kegagalan, di mana sakit hati, di mana orang berbuat sesuatu yang menyakiti dan mengecewakan dia, dan itu merubah dia menjadi getir, membuat dia menjadi pesimis, membuat dia kehilangan kepercayaan, kehilangan motivasi, kehilangan semangat. Ya, yang aku bilang ini bisa merupakan hal apa saja. Tetapi mungkin kalau ini di dalam bidang percintaan, bukan berarti ini tidak bekerja. Bisa banyak kemungkinan. Bisa ada di kamu, bisa ada di orang-orang yang ketemu dengan kamu. Karena apa? Bisa jadi orang yang selama ini kamu ya masuk ke kehidupan kamu adalah orang-orang yang memang bukan yang tepat untuk kamu. Bukan orang-orang yang tepat untuk kamu. Ataupun orang-orang yang memang tidak cocok, tidak sesuai dengan kriteria kamu. Tetapi juga kadang-kadang kita juga harus melihat ke sisi-sisi lain. Kalau aku lihat hangman tadi, coba lihat dari sudut dan sisi pandang yang lain. Ada nggak yang perlu kamu ubah gitu loh? Ada nggak yang perlu kamu ubah? Mungkin di dalam hubungan, mungkin di dalam kamu berinteraksi dengan orang, ataupun di dalam kamu dalam relationship ini. Hal-hal yang mungkin udah solid dan udah kepatok gitu loh di dalam diri kamu. Apa itu? Yang mungkin perlu kamu lihat. Biasanya caranya adalah apa? Di saat kamu memikirkan hal itu, defense kamu keluar. Itu membantu untuk, berarti ini yang men-trigger gue. Ini yang selalu terjadi. Enggak kok. Gue orangnya, gue enggak seperti itu kok. Nah, seperti apa itu? Terus kamu lihat dari story-nya. Karena apa? Untuk mempelajari pattern kamu, untuk mempelajari pola-pola kamu, kamu harus ngerobohin defense kamu dulu untuk bisa ngeliat. Kadang-kadang orang pengen melihat apa sih kekurangan gue, apa sih kesalahan gue, apa sih yang membuat gue jatuh, apa sih yang membuat gue gagal, apa sih yang membuat gue selalu ketemu sama orang yang begini, kenapa sih gue selalu dijadiin ini, kenapa sih gue selalu dikecewain, dan lain sebagainya. Kenapa sih, apa sih, pertanyaan itu dia pengen tahu. Tapi misalnya dia masih menutup matanya, menutup telinganya, menutup hati dan pikirannya dari kebenaran itu. Dan kadang-kadang orang bisa loh menyembunyikan perasaannya bahkan terhadap dirinya sendiri, sampai dia melihat ke dalam secara jujur, berkata secara jujur, dan membiarkan dirinya jujur dengan apa adanya. Dia tidak akan bisa merubah situasi dan kondisinya. Kadang-kadang kita
menutup telinga kita, menutup segala indera kita dari apa yang kata hati kita bilang. Sering kali itu terjadi tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita ngebungkem diri kita sendiri. Karena apa? Kita ngikutin ego kita. Tapi apakah ego kita itu membawa kita ke dalam satu situasi yang baik, yang positif untuk kita, ataukah itu hanya merugikan kita? Kalau sudah 1, 2, 3 kali terjadi, berarti ada pattern, ada cara, ada jalan, ataupun ada hal-hal yang mungkin perlu kamu sikapi, ada hal-hal yang mungkin membutuhkan perhatian kamu dan fokus kamu, dan mungkin ada hal-hal yang perlu kamu juga ubah, baik dari cara pemikiran kamu dan cara-cara lainnya. Dan untuk bisa itu ya, kadang kita harus merubuhkan defense itu, sehingga kita bisa melihat dengan leluasa apa yang perlu kita lihat, bukan apa yang mau kita lihat. Karena sering kali kita masuk ke dalam masalah dikarenakan kita pengen mendengar apa yang kita pengen dengar, pengen ngeliat apa yang kita pengen lihat, pengen merasakan apa yang kita pengen rasakan, tetapi bukan apa yang kita butuhkan. Begitu. Oke? Dan untuk bisa melihat itu semua perlu kejujuran dari hati. Ya. Oke, ini adalah readingan untuk secangkir kopi tarot. Semoga ada yang berguna, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah mampir dan terima kasih sudah nongkrong sama aku. Semoga kalian selalu sehat dan selamat menikmati akhir pekan kamu. Sampai ketemu lagi. Namaste.